Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Puji Tuhan. Mari kita angkat satu lagu yang berkata, Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu menguatkan kami. Ku
percaya Tuhan pada saat ini ketika hadirat Allah hadir di tempat ini, maka kemenangan menjadi bagian setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Sepanjang minggu Tuhan boleh melindungi kami. Kami merasakan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk teman-teman, saudara-saudara kami yang di dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan melindungi supaya kami boleh bersama-sama bersorak, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Mulai dari awal, pertengahan, bahkan sampai pada akhirnya, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, kita tinggal berdiri. Haleluya. Sekarang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, saat ini ku datang lagi. Kita mengusulkan kesana bagi Raja Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Kita berdiri. Masih siap memuji Tuhan? Kita menari buat Tuhan. Amin. Kita mau katakan hatiku rindu Tuhan, rindu-rindu mau melayani. Katakan jiwaku. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Bisa minta dengan kasih Kristus nanti. Kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan, tepuk tangan selalu Tuhan. Selalu daripada Tuhan-Mu Tuhan, itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, boleh menjadi kesukaan bagi-Mu Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan, pada saat siang hari ini kami mau memberikan beberapa persembahan yang terbaik yang ada pada kami. Tuhan Yesus sendiri yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, besar maupun kecil. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberi dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kebutuhan kami. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu nyanyian yang berkata, "Ku bawa kepadamu." Ku
pujian, penyembahan kami itu berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami memberi hati dan telinga kami Tuhan untuk fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang disampaikan bukan hanya sekedar informasi atau pengetahuan belaka, tapi biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi kekuatan bagi kami, bisa menguatkan setiap kami, bahkan bisa menjadi jalan keluar bagi setiap kami yang mungkin sedang membutuhkan jawaban. Terima kasih Bapak, terima kasih kami berdoa untuk hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat Tuhan dan urapan Tuhan turun atasnya, dan sampaikanlah Tuhan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami dengar Bapak. Kami buka hati kami buka pikiran kami untuk fokus Bapak. Dan kami percaya Tuhan kami pulang bisa membawa rema dari firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi akan mendengarkan firman Allah, karena ini makanan yang sesungguhnya adalah hidup manusia, bukan roti, bukan martabak, tapi firman Allah adalah makanan yang sesungguhnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur 42 ayat 6. Mazmur 42 ayat 6. Kalau sudah dapat, saya jemput kita berdiri semua. Ajak saudara berdiri dan kita akan baca ayat-ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 42 ayat 6 dengan suara yang jelas, suara yang lantang. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Sudah semua dapat? Amin. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya memberikan judul khotbah pada siang hari ini, COVID merusak jiwa atau nyawa manusia. Sekali lagi, COVID-19 merusak jiwa atau nyawa manusia. Tadi malam saya melihat ada siaran di televisi, Metro TV, di ruang lagu yang dibawakan oleh Slang. Di situ diundang dokter, psikolog, dan juga para pengamat kesehatan. Dan mereka semua mengangkat tema yang disampaikan tadi malam itu, mental sehat, hidup kuat. Mereka semua yang hadir menyatakan bahwa benar situasi yang ada ini membuat jiwa manusia, mental manusia rusak. Nah, kalau mentalnya sudah rusak, ya tidak lama ambruk itu tubuh itu. Dan kalau tiba hilang, ya roh yang ada di dalam juga tidak ada, akan kembali kepada debu. Nah, ini menjadi satu peringatan dari satu perenungan, satu bahan pemikiran bagi kita. Mengapa kita boleh ada sampai 19 bulan? Apakah ini kebetulan? Apakah ini karena sehat? Karena saya kuat, saya punya gen yang hebat, kemampuan yang hebat. Segala sesuatu yang kita boleh argumenkan tidak bisa diterima ketika kita berhadapan dengan COVID-19. Dan saat ini variannya bertambah lebih canggih. Dari varian Alpha, Delta, dan sana NU dan lain-lain akan muncul lagi. Nah, kita baca tadi di dalam Mazmur 42. Saya simpulkan dalam Mazmur 42 itu, yaitu kondisi saat ini, sekarang manusia hidup di dunia ini, ya, jiwanya tertekan atau gelisah. Tidak ada satu rasa nyaman. Bali sudah di launching berapa minggu lalu. Bali tanggal 14 akan dipenuhi dengan turis dari mancanegara. Ternyata waktu pembukaannya sepi. Padahal Bali itu kalau orang dunia bilang sorga dunia di bagian timur Bali. Mereka sudah prediksi dari Korea, dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika akan membanjiri masuk Bali pada tanggal 14. Ternyata Bali sepi. Bali tidak pernah sepi.
puluhan tahun ke belakang, kalau kita tarik ke belakang Bali itu, manusia kalau mau datang ke Bali kayaknya gak puas-puas. Saya pernah tinggal di Bali, karena itu saya menjadi gembala di Denpasar. Kalau saya mau Bali, saya rasanya biasa aja, bosan. Tapi heran orang dunia itu kalau bilang Bali, heboh. Saya masih lebih enak ada di pondok berdoa di sana dan ke Bali. Apa sih yang dilihat di Bali? Itu yang dicari, jiwa yang kosong, jiwa yang hampa. Hanya ingin lihat pemandangan ini, pemandangan itu, udara ini. Apakah ada ketenangan di sana? Tidak ada. Tidak. Ya. Karena jiwa kita ini akan mendapat tenang bukan dengan keadaan, situasi dan kondisi dunia yang sehebat apapun. Tapi kita akan lihat nanti sebentar, saudara. Kita hafal baca, ya. Kita lihat dulu. Pertama, pandemi COVID-19 membuat orang depresi, anxiety, skizofrenia disebabkan oleh, ada berapa penyebabnya, saudara. Ini bukan saya yang dapatkan ini, tetapi Kompas yang mengadakan penelitian dan mereka adakan satu survei dan ternyata ini yang membuat manusia di Indonesia depresi. Bahkan ada istilah yang muncul yang lebih berat dari depresi, anxiety atau skizofrenia. Artinya orang itu bisa kejang karena rasa takut, cemas, napas terengah-engah, ya, rasanya kepala ini pening. Bagaimana mau bertahan hidup? Rasanya tidak bisa. Karena apa? Sekujur tubuhnya itu tidak bisa lagi menahan tekanan yang disebabkan oleh COVID-19. Di sini dibagi, saudara lihat. Penyebabnya itu adalah masalah ekonomi. Saya tidak uraikan, tapi saudara rasakan sendiri. Tapi saya merasa tidak ada. Ada tentangan, ada pergumulan dari jemaat, tetapi kita masih hidup dan bertahan. Orang Batak nggak pulang kan? Emang di Batak sana nggak ada COVID? Ada. Justru pulang ke sana mesti dulu PCR, masuk di sana mesti periksa karantina. Nah, kenapa? Takut kita dari Jakarta bawa penyakit di sana. Masalah di sana. Ya. 58% itu karena apa? Masalah ekonomi, pekerjaan, bisnis, perdagangan itu sepi, ya. Dan ini menjadi kenyataan. Tapi saya bersyukur jemaat Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Kita selalu dijaga oleh Tuhan. Itu sebabnya kita semua dalam keadaan yang enjoy, ya. Jemaat kita namanya apa? Apa? Joyful, artinya apa? Sukacita. Belum ada pandemi, jemaat kita sudah bernama Jemaat Sukacita. Amin. Jadi kita sudah mulai mendahului pandemi. Kalau kita sukacita, kalau kita gembira, memang itu namanya kita, nggak masalah. Dan buktikan, Tuhan buktikan betul. Ya, saya lihat di wajah-wajah saudara nggak ada yang murung, nggak ada yang stres, nggak ada yang depresi, nggak ada begini, nggak ada. Nah, semua datang memuji Tuhan, gembira, benar nggak? Ya, Ibu Manurung ya. Iya, tapi dia mau kebaktian 2 kali karena dia senang sukacita. Karena di rumah stres mungkin ya. Haleluya. Saudara, inilah kenyataan yang terjadi di bumi ini, khususnya kota Jakarta. Masalah pekerjaan juga iya 14%, sosial 12%, kesehatan 12%, keluarga 5%. Dan ini mengerikan, tidak pernah ada dalam sejarah bumi ini manusia mendapat depresi yang begitu berat seperti sekarang ini. Bisa bergembira, saudara. Saya katakan saya bergembira. Tidak ada, ya, jemaat Immanuel yang masuk di Grogol. Ada nggak sudah ke Grogol? Hah? Ada? Angkat tangan kalau sudah biar. Saya doakan saudara kasih sukacita supaya nggak ke Grogol. Tahu kan Grogol? Apa sih? Nah, apa? Rumah sakit apa? Rumah sakit jiwa. Jangan saudara pikir banyak yang diam-diam masuk di sana, stres, depresi. Ya, kita melihat dulu, kita bedah keadaan. Apa benar firman yang kita dapatkan, kita praktekkan selama ini, benarkah itu atau tidak? Nah, ini yang saya katakan, COVID merusak jiwa atau nyawa. Ya, yang kedua kita lihat, saudara lihat apa ya? Nah, saudara lihat kalau tulisan PHK merah ini itu mengerikan.
mengerikan, siapapun mengerikan. Karena tidak bisa ada masa depan, tidak ada bisa kuliah, tidak bisa ada untuk bayar kontrak, tidak ada, dan semua mengerikan ini kalau PHK. Saat ini banyak orang paranoid, artinya orang-orang yang bingung, ya, tidak tahu apa yang mau dibuat, takut tertular COVID-19, kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang terjadi, ya. Yang kedua, ya, kita melihat yang berikut lagi, kita lihat, ya. Perhimpunan dokter. Nah, ini terus, ya. Nah, saudara lihat, ini trauma. Merah itu trauma, itu artinya dibayang-bayangi rasa takut yang tidak ada jalan keluar. Trauma. Begini, bagaimana ini bagaimana, ini itu dia, itu trauma. Ya. Perhimpunan dokter spesialis jiwa di Indonesia menyatakan dari 4.000 orang ini di Indonesia, berarti sampai di kampung-kampung, ya, termasuk Jakarta. Dari 4.000 orang yang diperiksa, bahwa terdapat 65% dari mereka mengalami cemas, trauma, dan depresi. 65%. Jadi kalau umpamanya di anggota sini 100 orang, 65% itu depresi berat dan trauma. Saya bersyukur. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan jaga kita dan lindungi kita, sehingga saya boleh aminkan benar-benar ini cerita di luar. Tapi kalau kita juga tidak hati-hati, ini akan masuk ke kita. Itu sebabnya saya perlengkapi, saya memberitahu, saya menyampaikan kepada saudara, jangan kita masuk kepada area ini. Nah, bagaimana cara? Nanti kita akan lihat. Tetapi kita lihat dulu keadaan yang ada di sekeliling kita. Bagaimana keadaan manusia yang hidup di kota Jakarta ini, di Indonesia. Yang 4 kita lihat, apa poinnya? 4, apa? Masalah psikologis ditemukan pada usia 17 sampai 29 tahun dan 60 tahun ke atas, ya. Siapa yang antara usia 17 sampai 29 tahun angkat tangan. Ya. Pasal 29 sampai 17. Kemudian di atas 60 siapa? Ya, saya lebih dulu. Saya lebih dulu. Ya. Ibu kepala. Ya. Oh, ini belum. Ternyata orang-orang yang dalam rumpun usia ini adalah orang-orang yang rentan, di mana 1 dari 5 orang akan memikirkan lebih baik bunuh diri daripada hidup, karena tidak ada masa depan, tidak tahu mau kemana hidup ini. Mau pulang kampung juga punya masalah. Mau tinggal di mana? Di laut juga punya masalah. Mau tinggal di udara juga punya masalah. Mau tinggal di darat apalagi. Ngeri, tidak ada tahu kemana kita akan pergi. Nah, inilah yang kenyataan yang sedang terjadi, saudara. Ya, orang yang ada di dunia ini pada umumnya dengan tekanan yang luar biasa ini, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah bisnis, membuat 1 dari 5 orang, tidak terkecuali para nakes sekalipun, tenaga kesehatan, dokter. Banyak dokter saya resign. Kenapa? Kalau nggak dia tetap bertahan situ. Karena dia bilang, aduh, teman-teman saya udah 600 orang yang lewat. Siapa yang tolong? Janji sama Depkes mau kasih dia punya santunan nggak turun-turun. Stres mereka. Tapi saya bersyukur, ya, kita ada orang-orang. Saya berdoa terus bagi mereka dari kalangan Kristen yang menjadi dokter dan juru rawat, supaya mereka di garis depan tetap bertahan. Ada Tuhan jaga mereka. Kita berdoa buat mereka, saudara. Kita ada di luar, mereka ada di rumah sakit. Dulu kan orang bilang begini, oh kalau mau cari istirahat supaya nggak diganggu teman, istirahat di rumah sakit. Sekarang pergi loh istirahat di rumah sakit. Mau angkat tangan tolong. Ada BPJS bisa istirahat kok, bisa. Gak ada yang mau kan? Saya juga nggak mau. Biar di kolong jembatan masih enak, asal sehat. Kalau di kolong jembatan juga sakit ya sama juga. Artinya sehat itu penting. Nah, disitulah yang kita akan lihat saat ini. Bagaimana? Ya, apa yang dikatakan para psikolog tadi yang saya sudah katakan, bahwa 1 di antara 5 orang akan berpikir untuk bunuh diri karena stres, depresi yang berat. Kemudian, ya, poin yang kelima, menurut WHO,
atau Badan Kesehatan Dunia, ya, di mana namanya di situ De Yesus kalau nggak salah, dia punya sekjen, saya lupa dia punya nama, itu ada nama dia di situ, ya. Dia katakan dengan anggota yang ada di WHO, tahun 2030 kondisi terberat di dunia adalah depresi dan kecemasan. Yang saat ini kita sudah mulai lihat puncaknya, dia akan ada pada tahun 20, ya. Itu manusia yang hidup pada waktu itu benar-benar masih enak binatang dari kita, masih enak tumbuh-tumbuhan dari kita, padahal kita makhluk yang mulia. Kenapa? Karena COVID-19. Saya tidak takutin, tidak, ya. Tapi ini kenyataan. Ini Badan Tinggi Dunia mengenai kesehatan yang bilang orang berebut. Saudara masih untung sekarang kita masih dapat vaksin. Orang Afrika nggak kebagian vaksin karena negara miskin. Tidak ada untuk barter. Indonesia masih bilang, saya punya emas. Ada emas Jawa, ada emas di Freeport. Ya. Kirim COVID, maka dikirim. Ada negara-negara yang kehabisan yang tidak punya hasil bumi, ya bilang Indonesia kita bantu karena satu saat kita akan minta gas dari dia, kita akan minta batu bara. Nah, sekarang batu bara Indonesia laris, lu bayangkan. Tahun lalu cuma Kopar Bani cuma ada 90 per kubik, ya, $90.000 kalau nggak salah. Sekarang tahu nggak, $200.000 naik luar biasa. Cina kehabisan lampu. Saudara masih enak, masih ada lampu di Cina, di jadwal. India di jadwal. Padahal mereka punya batu bara, mereka maju. Karena apa? Akibat pandemi. Ya, kita bersyukur di Indonesia, ya, saudara. Karena kita punya Tuhan yang Maha Esa yang jagain kita. Ya, Tuhan yang Maha Esa itu Yesus Kristus, itu Isa Al-Masih. Ya, selama ini kan apa sih Tuhan yang Maha Esa? Itu Dia yang kasih nama, tulis saya adalah Tuhan yang Maha Esa, dan itu diambil oleh Indonesia. Saya bersyukur kalau saya melihat tren. Cuma jangan sombong, jangan euforia. Doa, puasa, protokol Alkitab lakukan terus. Indonesia ada di urutan kelima, bisa menjaga kestabilan penularan COVID. Itu siapa? Karena ada Tuhan yang Maha Esa di sini, saudara. Ya, jadi jangan main-main, saudara. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, kita melihat, ya, itu kondisi yang akan terjadi 20. Ini tahun berapa ya? Ya 12 tahun lagi lah. 9 tahun lagi. Itu 9 tahun kita masih ada. Ya. Kalau Tuhan kasih. Nah, ini depresi ini di atas orang yang meninggal karena sakit jantung, stroke, kanker, dan diabetes. Bayangkan sekarang kan nomor 1 pembunuh dunia adalah jantung, kemudian kanker, kemudian diabetes, kemudian sakit paru-paru dan lain-lain. Nah, 10 tahun ke depan ini di bawah. Yang ada di sini depresi. Artinya rumah sakit gerobol penuh. Mungkin nanti dirubah ini rumah sakit Firdaus jadi rumah sakit jiwa. Siapa mau melamar, tolong katakan. Kalau nggak mau, dengar firman. Dengar, ini jalan keluar. Jangan nanti cari pertolongan sudah mulai 11-12 baru cari Tuhan. Karena persoalan sekarang banyak masalah, ya, bukan masalah kesehatan, masalah hutang piutang. Saudara lihat, saya bersyukur Presiden begitu luar biasa. Dia sikat itu para fintech ya, yang tekan masyarakat sampai jadi manusia yang tidak punya nilai. Dia keluar, dia punya gambar untuk nagih utang. Tapi jangan saudara bangga kalau dibela Presiden, bangga kalau seperti dibela Tuhan. Ya, utang akan ada di mana-mana, tapi ketahuilah yang akan bayar utama adalah Tuhan. Makanya cari Tuhan, jangan cari opung, jangan cari orang pintar, jangan cari dukun, cari kepada Yesus. Mungkin kita sudah salah langkah dalam hal ini, tapi jangan cari kepada dunia. Anda akan dilibas, akan jadi orang gila di antara orang-orang yang sehat, karena tekanan itu akan datang. Ya, kemana kita mau cari pertolongan? Kepada Yesus.
Nah, kita akan lihat, ya. Apalagi kita lihat di sini. Baik, tenang, coba kita lihat. Ya. Dan saudara, di dalam situasi yang stres 10 tahun ke depan itu akan menghabiskan biaya yang sangat besar. 1 triliun dolar, baik kan saudara? APBN kita berapa? Koni? APBN kita 2.500 sampai 3.500 triliun rupiah. Ini triliun dolar. Jadi uang-uang cadangan yang ada di bangsa-bangsa yang ada di dunia itu dirampas oleh COVID untuk menghadapi masalah. Miskin. Dunia ini akan luar biasa tekanannya. Dan memang Alkitab katakan dunia ini tidak akan senang lagi, akan lebih susah. Tapi minyak dan air anggur jangan dirusakkan, itu kata Tuhan. Siapa? Saudara yang mempunyai minyak dan anggur, jaga. Firman dan Roh Kudus akan menjaga saudara lewati masa sukar apapun. Tebus, karena yang akan jaga Tuhan sendiri, bukan kita. Negara tidak bisa jamin kita. Tabunganmu habis, pekerjaanmu akan hilang. Siapa yang jamin? Nah, kembali kita lihat. Poin yang ke-6 kita lihat, apalagi di sana ditulis. Menkes. Nah, Menteri Kesehatan RI Budi Gunawan Sadikin mengatakan bahwa akses kepada pelayanan jiwa harus dibuka seluas-luasnya. Di mana akses pelayanan jiwa itu? Di mana? Di pasar? Tempat wisata? Bioskop? Mana? Ancol? Bali? Bali saat ini sepi. Direncanakan tanggal 14 Bali akan penuh dengan wisatawan. Ternyata waktu di launching dibuka tanggal 14 sepi Bali. Bingung. Katanya banyak wisata datang. Ini kosong. Kenapa? Takut kepada COVID. Ketika sampai di Bali harus dikarantina 5 hari. Wong saya cuma minta izin 7 hari. 5 hari mau dikarantina, ngapain ke Bali? Mendingan gua nggak jalan, buang duit. Ini kenyataan. Itu Bali itu bilang surga dunia, ya, tempat maksiat, tempat perbuatan yang tidak benar itu. Ada juga yang baik, saya katakan, tidak semua. Tetapi inilah kenyataan yang kita lihat, bahwa keadaan hidup di dunia ini tidak menyenangkan. Nah, kita lihat. Dan untuk itu Menteri Kesehatan mengatakan, dia katakan buka seluas-luasnya akses tempat pembinaan jiwa. Akses, dia udah buka, tempat wisata dia buka, bioskop dia buka, ya, tempat hiburan dia buka. Di sana justru tempat penularan COVID. Jadi di mana tempat, ya, memberikan ketenangan bagi jiwa? Di mana? Di mana? Salah satu ini saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya bersyukur tempat ini tidak menjadi klaster penularan COVID yang ada di Jakarta Utara, tapi semua sehat. 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 Itu sebabnya jangan kita main-main dengan Tuhan. Jangan karena saudara sehat, kebetulan gue banyak duit, gue punya kenalan ini makanya sehat. Enggak ada. Inilah dia tempat jawaban untuk pembinaan jiwa manusia yang stres, ya, terutama buat saya dan keluarga. Kalau saya dan Ibu Gembala udah stres, sudah bilang begini, jemaat bagian di Zoom aja, nggak usah datang. Saya juga stres. Mau apa? Anugerah Tuhan saya diberikan kekuatan oleh Tuhan kepada jemaat. Tepat ibadat, jangan tinggal di rumah. Masalah ada di sana, bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, doakan bersama. Jiwamu akan dapat ketenangan. Jangan diam di rumah, mikul sendiri beban, ya, kasihan diri sendiri. Teman-teman udah, aduh, gak ada minuman, begon aja lah. Ya, ini kita sudah banyak, 1 di antara 5. Dan orang yang mati bunuh diri tidak akan masuk surga. Mungkin kalau saya tahu begitu, kubur sendiri aja loh.
Jangan jadi pendeta, memalukan. Apapun tantangan hidup kita, seberat apapun, ada solusi, ada jalan keluar. Di sini salah satu, cari Tuhan, kamu akan hidup. Cari Tuhan, kamu akan mendapat ketenangan. Banyak persoalan yang ada di luar. Saya katakan bukannya kita kebal, bukan kita imun terhadap persoalan, tidak. Justru kita orang percaya mendapat serangan 2-3 kali lipat dari orang dunia. Kalau dia santai nggak apa-apa. Kalau kita santai, ada 2 yang akan nyenggol kita. Setan kalau bilang, yuk santai, ikut aja sama gue lah, gue bawa lo ke neraka. Kalau mau ikut dengan Tuhan kan ada salib, itu nggak bisa santai juga salib. Tuhan bilang harus pikul salib setiap hari dan ikut aku. Tetapi salib yang kita pikul akan membuat kita apa? Jiwa kita mendapat ketenangan. Pikul aku yang aku berikan. Jadi saudara yang Tuhan percayakan dalam pelayanan apa saja, lakukan itu dengan sukacita karena itu kuk. Kalau saudara tidak punya kuk, artinya sapi yang tidak punya kuk itu sapi liar. Dan sapi liar itu tidak ada harganya. Kalau di kampung, kalau ada sapi, dibanding ini sapi untuk gerobak, sapi untuk bajak, ini sapi gemuk, wah ini orang kan bilang yang gemuk itu dibantai aja, ini jangan, sampai mati jangan, dijagain sama tuannya. Begitu juga kita, kalau cuma gemuk kelihatan jasmani, dibantai saja dia, nggak ada gunanya. Coba lihat di kampung, betul. Coba saudara lihat sapi-sapi yang dikorbankan di masjid Istiqlal, sapi yang tarik bajak atau sapi gendut gede, gendut, nah itulah, pilihlah di situ kalau mau. Cepat dibantai, masuk di belanga, jadi kurban. Biar sapi nggak ada potongan, kita lihat, oh ini tapi sapi ini sapi untuk tarik gerobak, tarik bajak, wah jangan mah, jangan. Itu juga kita sebagai orang Kristen, ya. Kita gemuk, ya, jangan gemuknya kelihatan jasmani yang gemuk, ya. Kalau memang rohani yang gemuk, puji Tuhan. Kalau memang gemuk, ya, yang penting pikul kuk, itu dulu yang utama, pikul kuk. Supaya kita apa? Jiwamu, coba lihat, kita lagi bicara jiwa kan, coba buka ayat ini. Matius 11 ayat 29, coba. Sebelumnya itu ada ayat, marilah kepadaku hai kamu yang berlelah dan Tuhan Yesus memberikan tawaran kepada saudara. Mari, seorang yang stres, orang yang depresi, mari kepadaku. Jangan kamu cari ke dunia ini. Biarpun kamu jahat, biarpun kamu melakukan hal yang tidak berkenan kepadaku, aku akan mengampuni kamu. Kalau kamu tobat, datang minta ampun, aku akan ampuni dan aku akan berikan solusi jalan keluar. Itu Tuhan Yesus, hebat. Kalau dunia ini habis manis pada buah, habis. Pertama dia ojok-ojok, kita bikin dosa, terjebak dosa, mati lo sendiri, masuk neraka bersama gua. Itu setan. Kalau Yesus enggak, kita sudah berbuat dosa, buat salah, dia masih mengasihi kita. Baca ayat ini, ayat 28. Coba Matius, ya, ayat 28. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Siapapun saat ini saudara yang ada beban, ada masalah, datang kepada Yesus. Saudara yang setia, yang tidak setia, Tuhan masih terang meminta kedatanganmu. Dia tidak menolak. Sekali lagi, ini Tuhan yang punya permintaan, ya. Mari kepadaku. Saudara yang punya pergumulan hidup, mari datang kepadaku. Aku akan berikan kelegaan. Nah, saudara lihat ayat berikut apa? Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, jawab terus, dan Jiwamu mendapat ketenangan. Dan jiwamu akan stres, depresi. Tidak. Mari kepada Tuhan. Dia akan memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Tidur kita masih nyenyak, saudara. Enggak tiba-tiba, malam, bil kolektor besok datang sama saya. Pengalaman, saya akan bilang saudara, pengalaman. Efren juga pengalaman. Kalau ada yang ketok pintu, tok, ini dulu siapa? Ada telepon masuk siapa tuh? Aduh, stres, menagih hutang. Saya alami, saya akan bilang saudara. Saya bangga dengan kartu kredit dulu. Hebat kartu kredit.
Udah masuk ditangkap oleh bank, udah kita yang kelenger, keluar aja takut-takut, tiba-tiba motor mobil ditahan. Ini mau sitaan. Stres kan? Kemana jalan keluar? Pada Tuhan masih ada jalan keluar. Kepada Tuhan Dia masih tolong saudara. Itu sebabnya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan saudara berpikir, saya orang kuat, saya mampu. Tidak ada manusia yang mampu di kolong langit ini. Hanya dekat Allah. Kita akan baca ini, saudara. Hari, ya. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Saudara lihat, ini adalah tawaran Tuhan bagi kita. Kalau ada di antara kita yang nyerempet, stres, depresi, ada tawaran kebahagiaan, pertolongan yang tidak saudara dapatkan di dunia ini. Tidak, siapapun tidak. Presiden juga bingung bagaimana dia akan menolong kita, tapi dia nggak bisa. Nah, kita lihat ini. Baca sama-sama, kita mulai. 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, karena kepadanya ada harapan. Bagaimana dekat? Datang seperti ini, saudara mencari Tuhan dekat di tengah. Kalau di rumah boleh, saya tidak salah di rumah. Tapi Tuhan katakan jangan tinggalkan kumpulan saudara bersorak. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Karena di dalam ibadat itu ada janji, hidup hari ini dan hari yang akan datang ibadat seperti ini. Ya, memang COVID merubah tata cara ibadat yang dikatakan Alkitab. Tapi saya bersyukur jemaat Immanuel tetap eksis mau mencari Tuhan. Kemudian ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. 2, 3. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, dialah Allah. Pada Allah ada apa? Keselamatan. Pada Allah apa? Ada kutuk? Ada masalah? Ada sakit penyakit? Ada keselamatan. Allah kita, yaitu Tuhan yang Maha Esa itu, ada keselamatan. Itu sebabnya datanglah dan berlindung kepadanya. Ayat 9, baca sama-sama. Sekali lagi terakhir ini ya. 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tempat curhat kita bukan kepada psikolog, psikiater, bukan kepada konsultan, bukan. Tempat curahan hati kita kepada Tuhan Yesus. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada masalah, nggak bisa cerita. Memang psikolog bilang yang penting kamu cerita kepada siapa? Kalau orang mau dengar. Kalau cerita mau kasih uang, ya kasih berkat mau didengar. Tapi kalau cerita masalah itu nggak enak. Kalau mau cerita boleh ke gembala, jangan cerita sembarang. Kalau gembala ini memang kesetan, tempat terima beban. Itu memang kami punya tugas. Dia cuma bikin lihat pakai dasi. Tuhan suruh kami memperhatikan kalian dalam persoalan. Ketika ada masalah kami doa, kami puasa. Tuhan tolong kasihan itu jemaat itu, tolong dia Tuhan. Boleh cerita kepada kami, ya. Karena ini memang tempat kami harus menerima beban persoalan yang ada di jemaat. Tapi kami tidak akan dapat tahan sendiri itu. Kami juga akan bawa kepada Tuhan. Tuhan, ini si A, si B, si C ada masalah ini. Tuhan tolong dia Tuhan. Nah, tiba-tiba saudara, kok selesai urusan? Dari mana? Itu doa gembala dan doa Tuhan. Bukan kebetulan Anda tiba-tiba lolos dari persoalan saudara. Bukan, gak ada yang kebetulan. Ada proses, ya. Dan itu sebabnya kita bersyukur jemaat yang ada di sini ketika diberitahu lakukan doa puasa, kita semua terlibat. Karena apa? Kita saling mendoakan di sana. Dan tempat curahan hati kita kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan, perlindungan kita hanya ada kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan nyanyikan hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatan.
aku tidak akan goyah selama-lamanya. Biarlah ini menjadi pengakuan saudara dan saya. Hanya dekat Allah saja kita akan tenang. Karena Dia adalah kota benteng, menara tempat perlindungan kita. Kita berdiri semua, kita akan nyanyikan sekali lagi pujian ini. Hanya dekat saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia bulu batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak bila saya akan berdoa bagi Maria selama-lamanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami harus bersama Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan itu tidak pernah menjatuhkan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Lewat firman-Mu Tuhan pada siang hari ini sudah kami dengarkan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau tempat perlindungan bagi kami Tuhan. Dan setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami, Tuhanlah menjadi kekuatan dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa yang baik atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Tuhan kami masyarakat sekarang hidup kami ke dalam tangan kasih. Sucikan dan kuduskan hidup kami Tuhan, agar kami layak Tuhan menerima perjamuan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Sejauh timur, sejauh timur dari barat, Kau membuangkan dosaku. Terima kasih banyak Bapa. Kembali kami datang di hadapan hadirat. Kami menyatakan syukur dan terima kasih berkat Tuhan melalui firman-Mu. Kami sebentar akan terima perjamuan Tuhan. Ini adalah salah satu protokol Alkitab yang mengajarkan, yang membuat kami bertahan, membuat kami ada sebagaimana kami ada selama 19 bulan. Karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan memberi perlindungan, Tuhan memberi kesehatan. Melalui perjamuan Tuhan, kami merasakan betapa hebat Engkau dalam hidup ini. Dunia tidak bisa memberikan jaminan kami
minta ampun, karena Tuhan mengasihi, mengampuni, dan membebaskan kami dari tekanan jiwa. Haleluya, terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami boleh aman, kami boleh tenang, kami boleh damai ada di dalam Tuhan. Di luar sana, setiap detik, setiap menit, ada manusia yang kena depresi. Bukan meninggal karena COVID, tapi meninggal karena tekanan jiwa. Meninggal karena ketakutan terhadap situasi dan keadaan yang ada di dunia. Kami bersyukur. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Luar biasa Engkau. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saudara angkat roti dengan tangan kanan saudara. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, untuk kesekian kali kami akan menerima tubuh Kristus, perjamuan Tuhan ini, dan kami yakin Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi diri kami dan juga orang lain. Kalau kami bersalah kepada orang lain, ampuni kami Tuhan, dan berkati orang itu. Bila kami saat ini datang dengan persoalan, masalah hidup, beban, pergumulan, sakit penyakit, kami percaya ketika kami terima perjamuan Tuhan, maka kami akan dibebaskan. Kami akan mendapat sukacita, kami akan dapat damai sejahtera, dan Tuhan akan berikan jalan keluar untuk kami menghadapi masalah hidup itu. Kami akan terima saat ini roti atau tubuh Kristus dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Haleluya. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Puji namamu Tuhan. Saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saat ini kami sedang memberitakan terhadap diri kami, terhadap keluarga kami. Yesus Kristus sudah mati untuk dosa-dosa dan pelanggaran salah kami. Dan melalui kematian Yesus di kayu salib, jiwa kami mendapat ketenangan. Kami tidak ada di bawah tekanan apapun. Ketika kami datang berseru kepadamu, kami cari Tuhan, maka kami akan mendapatkan ketenangan. Demikian juga umat-umatmu. Mereka datang mencari Engkau, mereka datang menerima firman, mereka datang menerima perjamuan Tuhan, dan kami percaya umat-umatmu akan pulang dengan bebas, umat-umatmu akan pulang dengan sukacita, damai sejahtera,
karena Tuhan yang memberikan pertolongan melalui firman Tuhan yang kami akan terima saat ini. Kami akan terima cawan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyi bersama. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menerima pertolongan Tuhan dan kami yakin Tuhan sudah memberkati umat-umat-Mu. Mereka yang dalam pergumulan ada jalan keluar. Dalam keadaan sakit Tuhan sudah sembuhkan. Dan mereka yang sedang dalam tantangan Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa, inilah permohonan kami. Kami sudah berdoa dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita kembalikan kepada pembaca. Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Mari kita angkat satu lagu yang berkata menyanyi bersama. Ibadat kami sudah selesai, umat-umat-Mu sudah diberkati melalui puji-pujian yang kami naikkan, melalui firman Allah, dan mereka yang sudah datang memberikan milik-Mu dan membawa korban khusus. Tuhan didik dan memberkati tangan-tangan sudah memberi korban umat-umat-Mu yang mereka lakukan, yang mereka sudah kerjakan selama ini. Tuhan didik semua korban untuk misi, untuk pelayanan-pelayanan yang ada di tempat ini. Untuk hamba-Mu, Tuhan tilik semua korban yang diberikan oleh umat-umat-Mu, baik makan, minum, beras, dan lain-lain yang mereka berikan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan akan kembalikan berkat yang melimpah dalam hidup mereka. Karena firman-Mu yang berkata, lebih berkat memberi daripada menerima. Umat-umat-Mu yang berulang tahun pada minggu yang lalu, Tuhan tolong berkati mereka. Berikan kesehatan, berikan keamanan. Pekerjaan yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan, dan mereka tetap setia dan setia untuk mengiring kepada-Mu, mencari Engkau, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Terima kasih banyak Bapak, pendidikan anak-anak kami Tuhan tolong, yang sudah mulai pelajaran tatap muka, yang masih Zoom, Tuhan tolong berikan kesehatan, kemampuan buat mereka untuk mengikuti pelajaran-pelajaran supaya mereka boleh mengikuti dan dapat memahami semua ilmu yang diajarkan kepada mereka. Berkati guru-guru mereka, berkati orang tua mereka. Tolong Tuhan supaya anak-anak kami dapat melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Berkati pekerjaan umat-umat-Mu semua, bisnis, perdagangan, dan juga apa saja yang dikerjakan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan kiranya akan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dalam surga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus,
Persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.